Irfan. Saya di sini akan menanyakan tentang sensus. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saudara Irfan, apakah tahu nih tentang sensus penduduk itu? Saya hanya sedikit mas, pokoknya wawasan saya itu melakukan ini menurut saya pribadi ya. Ya. Sensus penduduk itu merupakan suatu metode yang diukur di suatu wilayah atau negara untuk menghitung jumlah penduduk dan tingkat apa namanya tingkat Populasi. populasi di sana di suatu daerah atau di suatu wilayah dalam negara itu mas yang saya tahu. Untuk menurut Mas Irfan sendiri, sensus penduduk itu penting nggak sih di setiap wilayah-wilayah di Indonesia Kalau ini? menurut saya itu penting mas, karena itu untuk menghitung sebuah kayak perekonomian dalam seseorang itu kayak berkeluarga itu berkaya. Oh, menghitung pengeluarannya gitu ya? Atau kayak menghitung kayak apa ya? Kebutuhan. Kebutuhan seperti itu. Oke. Lanjut aja nih ya. Proses pelaksanaan sensus penduduk itu Mas Irfan tahu nggak? Seperti apa? Pelaksanaannya itu ini yang saya ketahui ya mas ya, kayak membuat KTP. Setiap keluarga pasti ada kakak. Nah, yang itu yang saya tahu kan. Penduduk itu seperti itu yang saya ketahui. Oh iya, iya. Eh, yang keempat sekarang, menurut pendapat Mas Irfan sendiri, penggunaan teknologi dalam sensus penduduk itu gimana? Teknologi dalam penggunaan sensus penduduk itu menurut saya utama karena lebih efisien dalam merekam suatu jumlah di suatu wilayah tertentu agar lebih cepat atau efisien mas. Oke, lebih efisien, lebih Iya, mengurangi waktunya ya, lebih cepat. Oke. Untuk yang selanjutnya, manfaat terbesar yang dirasakan dari hasil sensus penduduk ini apa? Manfaat terbesar itu yang saya ketahui ya, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya serta mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan perekonomian. Seperti itu. Nah, nih, yang untuk pertanyaan terakhir ya, seandainya Mas Irfan diberi kesempatan, apa sih yang bisa Mas Irfan sarankan untuk meningkatkan pelaksanaan sensus penduduk tersebut agar lebih baik selanjutnya itu? Saya untuk depannya lanjut Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Mas, ya. kalau Mas Irfan diberi kesempatan ya kan, untuk mengasih saran pelaksanaan sensus penduduk ke depannya, itu bagaimana? Saya itu yang pertama untuk mendukung program pelaksanaan KB untuk membatasi jumlah anak dalam berkeluarga agar tidak berlebihan. Ya, Maksudnya populasi gitu ya. Ya tidak menambah populasi di keluarga ya, 2 anak cukup lah. Oke. Terus untuk meningkatkan pendidikan kependudukan serta menyadarkan masyarakat tentang dampak kepadatan penduduk agar di dalam suatu negara itu penduduknya tidak berlebihan. Iya. Jadi populasi ya Mas ya? Untuk mengurangi populasi yang berlebihan. Cukup. Oke, terima kasih, itu tadi wawancara dari Mas Irfan. Nah, sumber kami yang pertama, nanti akan dilanjut lagi sumber kedua. Terima kasih. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewawancarai dengan saudara saya nih. Pak. Oke, Mas Mus ya. Oke. Saya di sini mewawancara untuk narasumber kedua dari Mas Mustafa sendiri. Mas Mustafa sendiri tahu nggak sih apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk, kalau berdasarkan pengetahuan saya ya sensus penduduk itu mendata jumlah penduduk. Itu kedepannya mungkin dapat dipakai data tersebut untuk desa-desa ataupun kecamatan, bisa dipakai untuk pemilihan maupun sembako dari pemerintah daerah maupun pusat, itu mungkin. Oke, agar terperinci ya Mas ya. Iya. Menurut Mas Mustafa sendiri, sensus penduduk itu penting nggak sih? Menurut pendapat saya ya penting sekali, agar masyarakat yang mungkin, mohon maaf, dikatakan ekonomi menengah ke bawah itu juga dapat, apabila itu tadi perkataan saya yang di awal, apabila dari pemerintah ada subsidi maupun dana yang digelontorkan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, itu dampaknya dapat dirasakan dan dapat tersalurkan dengan baik. Oke, terdata terperinci gitu ya Mas. Gitu. Untuk yang selanjutnya, Mas Mus, proses pelaksanaan sensus penduduk itu seperti apa sih menurut pandangan dari Mas sendiri? Kalau pandangan sendiri ya, sensusnya kurang lebih mungkin ya penyerahan data-data pribadi berupa kita ikut melaksanakan penyelenggaraan KTP mungkin yang umurnya udah masuk 17 tahun, itu bisa langsung mengurus KTP di desa, lalu di kecamatan, lalu dari kecamatan nanti disetorkan ke Dispendik Capil gitu. Oke, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, penggunaan teknologi dalam sensus penduduk itu menurut Mas Mus sendiri bagaimana? Gimana terkait Penggunaan teknologi dalam sensus penduduk itu menyokongnya begitu? Kalau berbicara menyokong ya tentunya dari saya pribadi sebagai masyarakat itu tentunya ya sangat setuju akan kebijakan-kebijakan maupun program yang dibuat oleh pemerintah berupa adanya pembaruan lebih modern lah ini. Akan tetapi pada pelaksanaannya ini saya rasa kurang adanya penekanan lah terkait program-program yang dilakukan. Nah, seperti apa? EKTP itulah, Ya. itu terlalu berbelit. Harusnya kalau sudah EKTP kita ya nggak usah perlu mengurus fotokopi dan lain sebagainya untuk sembako dan lain sebagainya, itulah. Jadi seperti kayak kurang berfungsi gitu lah ya. Kurang berfungsi itu. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, manfaat terbesar yang dirasakan dari hasil penduduk sendiri itu? Manfaat adanya sensus penduduk, Iya. Manfaat dari adanya sensus penduduk ya kalau saya pribadi kan termasuk golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Ya. Nah, kalau berbicara ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah itu tentunya dari pemerintah desa itu sudah menyiapkan berupa PKH dan lain sebagainya. Nah, saya bagian dari yang terdata akan adanya kebijakan tersebut. Itu maka dari itu mungkin dari desa ada penekanan lagi terkait masalah sensus penduduk dan lebih memperhatikan masyarakat menengah ke bawah. Jadi lebih terbantu ya. Terbantu tersensus. Nah, seandainya, ini pertanyaan terakhir Mas, seandainya Mas Mus sendiri diberi kesempatan, saran apa sih yang bisa meningkatkan untuk kedepannya pelaksanaan sensus penduduk itu sendiri? Untuk intinya dari masyarakat menyokong gimana saran kan? Iya, meningkatkan saran Meningkatkan adanya sensus penduduk. pelaksanaan sensus penduduk itu sendiri. Mungkin kita kalau berbicara mengenai saran mungkin dari kalau teknisnya dari lurah ke RT maupun RW ataupun juga kepada kepala dusun yang pertama itu kita
saran saya ya mungkin lebih evaluasi lagi terkait sensus penduduk. Kan saya rasa juga ada beberapa masyarakat yang sudah berusia 17 tahun akan tetapi pengurusan KTP maupun sensus penduduk belum terlaksanakan dengan baik. Nah, maka dari itu dari pemerintah desa turun ke kepala dusun maupun ketua RT maksudnya itu lebih ada penekanan. Jadi masyarakat yang belum tersensus itu dapat merasakan juga KTP kan kedepannya mungkin bukan masalah bansos dan lain sebagainya, masalah data apabila adanya pemilu kan lebih enak mendata masyarakatnya, lebih terdata. Mungkin itu sudah cukup ya Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup untuk wawancara kedua narasumber kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.